Shalom, dimanapun dan apapun keberadaan kita hari ini, kita patut bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri. Dia Allah beserta kita. Dia Allah Immanuel. Mari kita datang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita bersatu hati dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur terima kasih karena penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami ya Tuhan. Engkau memampukan kami dapat menjalani hidup ini sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon perkenan Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Mari yang percaya katakan amin.
Mari andalkan Tuhan, percaya pada kuasa-Nya. Yesus sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Firman-Nya ya dan amin. Hidupku
Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari betapa rapuhnya kami sebagai manusia. Seringkali kami tidak tahan, tidak mampu menghadapi ujian yang Kau izinkan berlaku dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu berikanlah kami kekuatan oleh Roh-Mu, agar kami memiliki kekuatan makin hari makin kuat sampai berlalunya masa pandemi ini. Bahkan kami mampu berjalan dari hari ke hari semakin kuat, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar dimanapun saudara berada, firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana kita makin lama makin kuat. Tema kita makin lama makin kuat. Akhir-akhir ini banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Amsal, sampai kapan pandemi virus corona ini berakhir? Sampai kapan keadaan yang sulit ini akan berakhir? Jujur, saya tidak memiliki jawabannya. Saya secara pribadi ingin masalah ini segera selesai. Semakin cepat selesai, semakin bagus. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa saya mendapati latar belakang kenapa orang-orang banyak yang menanyakan kepada saya kapan berakhirnya pandemi virus corona ini. Pertanyaan ini mengindikasikan bahwa mereka itu sudah mulai lelah. Mereka itu sudah mulai jenuh, mereka sudah mulai kehilangan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan dalam situasi yang sulit seperti ini. Kalau berbicara masalah prediksi kapan berakhir, tentu banyak prediksi yang dikeluarkan oleh orang-orang yang berkompeten. Saya mengutip prediksi yang dilakukan oleh ITB. Salah satu penelitinya Dr. Neneng Nur Aini SSI MSI mengatakan bahwa puncak pandemi ini adalah minggu kedua atau ketiga April, sedangkan pandemi virus corona ini akan berakhir di Indonesia pada akhir Mei dan atau awal Juni. Tapi beliau belum bisa memastikan karena berakhirnya pandemi ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor dan banyak pihak. Nah, kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol ini juga berpengaruh. Realitanya di lapangan adalah ada kelompok yang disiplin tetapi banyak juga kelompok masyarakat yang melanggarnya. Ada pribadi-pribadi yang patuh terhadap protokol yang diberikan oleh pemerintah, tapi tidak sedikit juga pribadi-pribadi yang tidak tertib yang melanggar protokol ini. Aparatur pun saya melihat juga seperti itu. Ada aparatur yang tegas, tapi juga ada aparatur yang sepertinya enggan untuk bertindak tegas. Memang setiap peraturan jika tidak dikawal maka implementasinya akan menjadi lemah di tengah-tengah masyarakat. Tetapi hari ini saya tidak sedang membicarakan tentang prediksi kapan pandemi ini berakhir. Justru kami ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu makin lama makin kuat untuk menghadapi baik pandemi ini maupun masalah-masalah yang di kemudian hari akan muncul. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Mazmur pasal 84 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jadi cara bagaimana kita makin lama makin kuat, yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang gembira. Hati adalah pusat kehidupan. Bagaimana hidupmu sangat dipengaruhi dan ditentukan bagaimana hatimu. Jika hatimu gembira, maka engkau akan memiliki semangat. Tapi jika hatimu adalah kepedihan, maka saudara akan kehilangan kekuatan. Nah, jadi yang pertama kita melihat bahwa mereka para pesiara ini berjalan makin lama
makin kuat. Biasanya jika seseorang berjalan, makin lama dia akan semakin kelelahan. Makin lama dia makin mengalami kejenuhan. Tetapi para pesiara ini dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Ada seorang hamba Allah namanya Derek Kidner. Dia mengomentari saat membaca ayat ini, katanya begini, ini merujuk kepada kegembiraan yang dimiliki para pesiara saat mereka sampai di tahap akhir dari perjalanannya ke bait suci. Jadi Alkitab ini mengatakan mereka selalu bergembira. Meskipun perjalanan mereka adalah panjang dan sangat sulit, tapi mereka tidak kehilangan kekuatan, tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan gairah. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Rahasianya adalah mereka memiliki kegembiraan di dalam hatinya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh guru hikmat Amsal Soleman, seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi kita melihat di sini bahwa hati yang gembira dikontraskan dengan kepedihan hati. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Hati yang gembira membuat orang semangat. Hati yang gembira membuat orang memiliki pengharapan. Hati yang gembira memberikan energi tambahan sehingga mereka bisa berjalan makin lama makin kuat. Sebaliknya, hati yang pedih itu konotasinya negatif dan menghasilkan sesuatu yang negatif. Hati yang pedih itu digambarkan seperti seseorang yang sedang mengalami luka, kemudian ditetesi dengan obat tetes. Itu rasanya pedih, rasanya perih, rasanya sakit. Demikianlah orang yang hatinya tidak gembira. Demikianlah orang yang hatinya pedih. Dia kehilangan kekuatan, dia kehilangan semangat. Alkitab mengatakan kepedihan hati mematahkan semangat. Kepedihan hati menguras kekuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Berjalan makin lama makin kuat sehingga kita mampu menghadapi kesulitan apapun jika Bapak Ibu memiliki hati yang gembira. Oleh sebab itu bergembiralah di dalam Tuhan. Mintalah kegembiraan yang dari Tuhan. Mintalah Roh Kudus mencurahkan roh sukacita kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pada waktu roh sukacita itu memenuhi Bapak Ibu, ada kegembiraan, ada kesemangat, ada kecerahan dan ada kekuatan. Dengan demikian makin lama Bapak Ibu akan semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, cara yang kedua bagaimana kita bisa makin lama makin kuat. Ada di ayat yang sama tetapi bagiannya yang ke-B. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Mereka memiliki kekuatan karena para pesiara ini memiliki tujuan yang pasti. Dia hendak menghadap Allah di Sion. Mereka hendak pergi ke rumah Allah di Yerusalem. Yahudi lelaki usia di atas 21 tahun wajib bagi mereka 3 kali setahun untuk menghadap Tuhan, untuk pergi, untuk bersiarah ke bait Allah di Yerusalem. Itulah sebabnya saatnya tiba, mereka penuh hasrat, mereka penuh gairah, mereka menyadari tantangan dalam perjalanannya berbahaya, mereka menyadari perjalanannya tidak mudah, mereka menyadari perjalanannya sulit, tetapi semuanya itu tidak ada masalah karena dia memiliki hati yang gembira. Yang kedua, dia memiliki tujuan yang jelas, ingin menghadap Allah di Sion. Mereka bukan hanya merindukan rumah Allah, lebih daripada itu dia merindukan yang punya Allah, yaitu Allah sendiri. Yang punya rumah yaitu Allah sendiri. Jadi mereka tidak hanya ingin bertemu satu dengan yang lain yang meskipun itu penting. Mereka tidak hanya ingin mendengarkan firman Allah atau khotbah-khotbah. Lebih daripada itu mereka
ingin bertemu dengan Tuhan. Saudara pun bisa memiliki kekuatan sehingga makin lama Anda makin kuat di dalam Tuhan. Kalau Anda memiliki kerinduan yang sama seperti yang dimiliki oleh para peziarah, merindukan rumah Allah. Dalam beberapa bulan terakhir ini kita tidak bisa bertemu di rumah Tuhan, baca di gereja. Selama beberapa minggu terakhir ini kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita seiman di gereja oleh karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi virus corona. Tapi kerinduan terhadap rumah Allah kami dengar dari mulut mereka. Kerinduan untuk rumah Tuhan, kerinduan untuk menikmati ibadah korporat ada di hati setiap anak-anak Tuhan. Jika saudara mendapati hatimu merindukan rumah Tuhan, itu satu indikasi yang bagus. Itu satu indikator yang bisa membuat saudara memiliki kekuatan dari hari ke hari. Tapi bagaimana Pak Amsal, sampai hari ini kami masih belum bisa ke gereja bersama-sama. Tenang Bapak Ibu, ada solusi. Apa solusinya itu? Saya mendorong agar setiap rumah saudara menjadi gereja kecil. Saya mendorong setiap rumah saudara menjadi eklesiola. Dan ini sudah ada sejak gereja mula-mula. Mereka menjadikan rumah mereka gereja kecil. Tempat di mana dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tempat di mana mereka bisa belajar firman Allah. Tempat di mana mereka bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tempat di mana mereka bisa berdoa kepada Tuhan. Lakukan ini di rumah saudara dari waktu ke waktu. Naikkan pujian dan penyembahan kepada Allah. Baca firman Allah. Dengar audio yang saya kirimkan. Dengar video yang saya kirimkan agar saudara dikuatkan oleh Tuhan. Dan jangan lupa kembangkan doa Daniel, berdoa 3 kali dalam sehari. Maka Allah sumber kekuatan akan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara sehingga saudara didapati makin lama makin kuat. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengakhiri pandemi virus ini. Bahkan dampak ekonomi bisa jadi jauh lebih lama pemulihannya. Saudara memerlukan kekuatan yang berasal dari Tuhan untuk membangun kehidupanmu, untuk kembali membangun kariermu, untuk kembali membangun masa depanmu. Situasi bisa berubah tapi Allah dengan kasih-Nya, Dia tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah terkondisi oleh situasi apapun juga. Kasih-Nya tetap bisa dilimpahkan kepada saudara termasuk dalam situasi yang sulit seperti ini. Jadi jangan pesimis, saudara harus tetap optimis. Jadi saya berharap agar saudara makin lama makin kuat. Saya berharap saudara makin lama makin bersemangat. Bagaimana caranya? Milikilah hati yang penuh gembira. Bergembiralah di dalam Tuhan. Mintalah kegembiraan surga turun atas diri saudara. Biarlah suasana surga turun atas keluarga saudara, turun atas diri saudara. Yang kedua, rindukan Tuhan, rindukan rumah Allah, rindukan Allah pemilik rumah itu, rindukan kasih-Nya, rindukan pertolongannya, rindukan mujizat-Nya. Firman Allah ini memberitahukan kepada saudara sebagaimana para peziarah mereka berjalan makin lama makin kuat. Saya pun yakin saudara makin lama makin kuat. Semangat, tetap bersemangat di dalam Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Badai pasti akan berlalu, habis gelap pasti akan terbit terang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tapi jika hari ini ada di antara saudara yang memerlukan kekuatan Tuhan, memerlukan suasana surga, tunduk kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Bapa di surga, hari ini saya sudah memberitahukan kebenaran firman-Mu. Firman Allah dasar keyakinan. Keyakinan kami adalah kami makin lama makin kuat.
Di antara para pendengar yang saat ini sedang lemah memerlukan hati yang gembira, kami berdoa biarlah suasana surga turun atas mereka dan biarlah mereka bersuka cita di dalam Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikan dalam hati mereka rindu akan rumah-Mu supaya mereka terus merindukan Engkau. Kami percaya apapun kesulitan mereka, Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga mereka makin lama makin kuat karena Allah beserta dengan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kami jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah raya kita.